Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. Pehaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Di bincang bola kali ini kita telah kedatangan tamu spesial. Dia adalah Muklis Nakata. Semua sudah tahu, dia adalah kapten daripada tim Persiraja Banda Aceh. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah, Bang Ihsan. Sehat walafiat, teman-teman. Sehat, sudah lama nggak jumpa ya. Iya, kami sudah berjanji sekali dua lah, teman-teman, dan akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Dan di momen ini kita akan coba ngulak-ngulik lah tentang sedikit hal tentang Bang Muklis Nakata, dan kita shoot di Stadion Haji Murtala Lampinang, Banda Aceh. Bang, gimana nih perasaannya setelah menunggu waktu lama akhirnya Liga 1 kembali bergulir? Waduh, ini nggak bisa dibilang lagi ya, karena kita sudah hampir 6 bulan lah lockdown kemarin. Kita nggak ada latihan, terus kawan-kawan sudah balik semua ke tempat masing-masing. Dan setelah berapa bulan kembali lagi, mungkin dari kawan-kawan juga sudah rindu ya, sudah rindu suasana bareng-bareng, kita latihan, sholat bersama, ketawa-ketawa, bercanda. Jadi alhamdulillah hari ini Liga mungkin sebentar lagi akan mulai, kita semua senang pasti, itu pasti. Nah, untuk Abang sendiri selama kita kembali latihan, gitu kan, Persiraja terkenal dengan kekeluargaannya. Ketika sudah lama agak cut gitu, apa yang Abang lakukan sebagai leader di tim ini ketika mereka kembali lagi? Sebenarnya hampir sama dengan yang sebelum libur ya. Karena di sini kan Abang tahu Persiraja ini tim kecil ya. Kalau dibandingkan dengan tim-tim yang lain yang sudah duluan seperti Persib, Persija segala macam, kita memang Persiraja ini tim kecil, dan Abang tahu dari Liga 2 kita kekeluargaan ini bagus, kuat ya. Jadi kemarin di awal-awal kompetisi chemistry antar pemain ini bagus, hingga kan berpengaruh ke dalam lapangan. Jadi inilah yang akan kita bangun lagi supaya chemistry ini cepat menyatu antara pemain lokal, pemain Aceh sendiri dan pemain asing bisa lebih cepat untuk adaptasi. Nah, karena itu cukup berpengaruh untuk pertandingan nanti. Saya rasa itu. Sejauh ini kan ini sudah bergulir Liga 1. Abang sendiri yang memerhatikan teman-teman, chemistry itu sudah kembali dapatkan? Sudah, alhamdulillah sudah. Karena kita sudah hampir sebulan lebih ya. Sebulan lebih latihan, suasana latihan sudah ketemu, kita pokoknya sudah klop lah, sudah siap tempur istilahnya. Bang Muklis, ini saya agak lebih detail nih, heart to heart lah. Ada hal-hal yang barangkali orang tidak banyak tahu, ataupun apa yang orang lakukan itu tanpa sengaja boleh jadi itu menggores hati pemain gitu. Saya perhatikan betul ketika Abang latihan segala macam itu, Abang ini kadang-kadang oleh fan yang nonton latihan tuh diketawain ketika Abang lakukan syuting gitu. Kan setiap pemain tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Abang sendiri sempat merasa seperti apa gitu? Sebenarnya kalau soal penonton, netizen, baik di media sosial, yang datang ke stadion sendiri, itu sebenarnya mereka datang hanya untuk menikmati ya, menonton. Jadi kita sebagai pelaku di dalam ini, bagaimana cara kita mencerna itu. Nah, mereka berteriak, mereka tepuk tangan, mereka mencaci kita ya. Kalau kita masukkan ke hati, mungkin kita nggak bisa main bola lagi, sempat down di situ. Saya juga kasih tahu sama kawan-kawan, mungkin kalau penonton marah-marah belum terjadi gol, kalian jangan masukin ke hati, jadi nanti berpengaruh. Jadi istilahnya jadikan motivasi. Jadikan motivasi. Itu nggak masalah, Pak. Kita fokus di dalam lapangan aja. Nah, jadi baik saya sendiri, kalau ada penonton yang ketawa mungkin kita syuting nggak gol ya, nggak apa-apa. Itu masalah kecil sekali. Jadi kita tetap fokus di dalam aja. Itu nggak masalah, Pak. Ada tidak momen yang merasa ya pemain bola juga manusia biasa gitu. Sekalipun memang untuk kadar baper itu harus dijaga, kalau nggak kita akan down gitu. Pernah nggak ada satu titik di mana kok aku diginiin lah? Pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Udah kebal? Udah kebal. Sudah lama sekali.
Muklis Nakata sendiri ya boleh dibilang apa ya, semacam Francesco Totinya Persiraja yang sudah mengabdi selama 12 tahun ya Bang? 12 tahun kurang lebih. 12 tahun. Apa yang sesungguhnya terjadi ketika di awal-awal pembentukan tim di Liga 1? Agak lama nama Bang Muklis itu akhirnya deal. Sebenarnya dari kita kan pemain lama yang bawa naik Persiraja dari Liga 2 ke Liga 1 nih. Nah, seharusnya kan maksudnya kita pemain lama ini kawan-kawan juga sudah janji juga pelatih waktu di Liga 2 kalau Persiraja ini ke Liga 1, insya Allah masalah kesejahteraan kalian mungkin sudah dijamin. Nah, kan begitu. Karena nanti di Liga 1 akan ada lagi pemain baru dan pemain asing. Nah, kita kalau masalah negosiasi antara manajemen dan pemain ya itu normal, Bang. Biasa normal. Itu deal-dealan itu mungkin saya sendiri agak lama titik temunya. Ya itu nggak ada masalah, itu normal. Cuman karena saya orang terakhir, jadi pertanyaan kenapa orang yang paling orang yang paling lama dan paling terakhir. Saya bilang sama Sekum, selesaikan yang dari luar dulu. Saya biar belakangan aja, nggak masalah. Nah, makanya saya kemarin paling terakhir. Penutupan lah istilahnya. Penutupan. Karena kan banyak kemarin soalnya gonjang-ganjing kan, benar. dengan berbagai macam spekulasi. Iya. Dan di luar itu, ya inilah ada hal-hal yang tidak mungkin disampaikan. udah disampaikan semua. ada. Terus inilah, saya berharap sih ada hal yang berbeda sih di luar jawaban. Dan hal yang sama juga kembali terulang ketika teman-teman Persiraja hendak beranjak ke Jogja, karena kita besoknya disebut-sebut juga Muklis Nakata juga nama terakhir yang akhirnya juga dibawa. Apa sesungguhnya yang ada yang bisa disampaikan sih? Memang Bang Ihsan ini rahasia tahu semua. Ya sebenarnya kemarin dari awal juga kan saya sudah bekerja di sini, Bang. Dari Presiden mengatakan bahwa kalau memang terbentur masalah kerja, karena kan masalah finansial ini gaji dari PSSI kan 50%. Iya. Jadi kan kalau kita yang kerja di sini istilahnya bisa rugi lah. Karena kan kompetisi tidak ada degradasi. Nah, saya nggak masalah. Cuman terakhir dari pelatih, kamu harus berangkat. Kamu harus berangkat. Saya karena butuh kamu. Butuh. Karena kan Ferry Komul kartu merah. Kemungkinan saya akan mengganti Ferry Komul di sana. Jadi saya siap. Saya siap siap berangkat, siap tidak berangkat. Kalau gitu. Ya, itulah dia, Bang. Ya. Makanya kemarin belakangan baru oke lagi. Agak alot lah. Betul. Ada hal lain selain itu tidak? Tidak ada. Cuma menyangkut masalah kerja aja. Cocok itu ya. Terlebih ini mungkin juga bagian dari pertimbangan besar Coach Henry karena jadwal yang lumayan padat kan? Iya, padat memang. Agak dipres kan? Dipres. Biasa 1 bulan 3 kali, ini mungkin 1 bulan hampir 5-4 kali pertandingan. Iya. Nah, Abang kan dengan usia yang ada, dengan segala sumbangsi yang telah Abang berikan, Abang juga sadar bahwa sepak bola itu kita nggak selamanya di atas. Benar. Dan agak-agaknya juga Abang sudah mulai memasuki senja kala, gitu kan. Dan bukan hal yang terkejut ketika tidak lagi menjadi pilihan utama. Benar. Gitu kan, kan hal-hal biasa lah, hal biasa seperti itu. Menurut Abang sendiri, Abang merasa sudah habis atau belum? Memang seperti Abang katakan tadi sudah di penghujung. Di penghujung lah. Jadi dari awal saya katakan bahwa karena kita sudah rindu ya, rindu Liga 1 dari dulu. Dari saya junior sampai sekarang ini Liga 2 terus. Jadi biarlah nih nikmati Liga 1. Apa 1-2 musim gitu. Karena musim ini yang harus kita maksudnya nikmati sudah pandemi seperti ini. Nah, mudah-mudahan tahun depan normal lagi. Yang pasti tim ini masih bertahan di Liga 1 dan eksis di 10 besar. 10 besar. Seperti target awal. Seperti target awal. Nanti akan ada segmen berikutnya. Maksudnya segmen penutup. Teman-teman, kami sedang mempersiapkan salah satu segmen penutup insyaallah di channel ini. Heart to Heart. Kita tidak tahu jamnya berapa gitu. Bang,
kita memang tidak ada yang tahu ke depan seperti apa, begitu. Menurut abang rasa-rasa dengan sudah berkeluarga, punya anak istri, sudah juga punya pekerjaan di luar sepak bola, kira-kira seorang Muklis Nagarta itu akan bermain berapa tahun lagi sih? Kira-kira? Paling kuat tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Sempat merasa jenuh tidak? Pasti. Jenuh sudah pasti untuk seorang pemain bola. Jenuh. Makanya butuh refreshing kan, butuh refreshing juga. Tapi karena udah biasa mungkin ya tuntutan pekerjaan juga harus kita jalani. Ya karena yang passion juga kan? Iya. Karena yang kekeluargaan ini. Karena ada yang kawan-kawan yang lebih jauh lagi nggak pulang-pulang. Kita juga di sini alhamdulillah ya. Nah, jadi ya itulah setiap hari ngopi bersama. Jadi ya mencairkan suasana lah gitu, Bang. Nah, Bang, abang kan seingat saya begitu sudah 2 kali momen terbesar dalam hidup dengan Persiraja. Benar. Pertama kalau saya tidak silap 2011 juga membawa Persiraja promosi ya, Bang? Promosi. 2011 ya saat itu? 10-11 ke 2011. Saat itu final kita dengan Persiba Bantul. Benar. Kita menjadi runner up saat itu satu. Kedua momen 2019 di Bali. Benar. Kita menjadi peringkat ketiga saat itu. Bang, terlepas dari sekarang tidak lagi menjadi pilihan utama, sudah menuju senja kala gitu. Abang ingin kan menutup karir dengan sempurna dan ingin membuktikan sesuatu. Apa sih yang ingin abang sampaikan? Ya, yang pasti saya ingin membuktikan bahwa bahwasanya Muklis Nagarta itu belum habis, masih ada ya, masih ada karena istilahnya di penghujung ini ada cerita manis. Jadi kita tutup suatu itu dengan manis. Di ujung. Apakah juara kah? Mudah-mudahan insyaallah kita doakan bersama bahwasanya dapat bermain lagi dan bisa kembali ke performa yang terbaik. Nah, abang sendiri kan terkenal sebagai tipikal pekerja keras gitu. Setiap pemain ya punya senjata masing-masing. Benar-benar. Gitu. Di luar itu yang abang rasa-rasa sih hal sederhana teman-teman. Apa kelebihan abang lain selain fighting spiritnya di atas rata-rata? Sebenarnya kalau masalah pemain yang itu semua ke pelatih ya. Itu semua ke pelatih. Kita hanya mengasah kemampuan kita sendiri latihan setiap hari dan kita harus tahu apa kelebihan kita dan di mana kekurangan kita. Dan jadi yang harus kita tonjolkan ini kelebihan kita. Kelebihan saya apa? Oh, syuting saya bagus. Berarti saya harus sering syuting. Asah itu lagi. Iya. Oh, saya sprintnya kencang. Berarti saya harus asah. Dan di awal kemarin kompetisi kembali lagi latihan, saya tanamkan itu sama pemain-pemain muda. Pemain muda. Ada beberapa orang kemarin dari usia 20 yang bergabung juga dari Acil. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama mereka. Kalian harus berlatih, apa kelebihan kalian itu harus kalian tunjukkan. Saya sudah bilang itu sama mereka. Dan memang itu ilmu kita, Bang. Dari dulu kami senior juga dikasih tahu. Kamu kelebihan kamu pressure. Berarti itu yang harus kamu asah setiap hari, siap. Jadi sampai sekarang ini setelahnya sudah ditanamkan begitu. Jadi watermark tersendiri lah teman-teman gitu. Nah, untuk abang sendiri ya sebelum kita hadirkan segmen penutup nanti lah gitu. Sejauh ini merasa khawatir tidak sih dengan regenerasi Persiraja? Sebenarnya saya cukup prihatin ya, cukup prihatin dengan regenerasi karena bukan hanya di Banda Aceh, Aceh khususnya, Bang. Aceh kita lihat apalagi dari lagi masa pandemi ini karena juga kompetisi tidak ada. Liga 2, apalagi Liga 3 mungkin banyak ya. Saya berharap bukan hanya satu tim aja Persiraja ini dan bisa muncul tim-tim yang lain seperti yang dulu kan Losmawe, PSAP Sigli, Biren, Langsa bisa hidup kembali dengan pemain-pemain muda dan banyak sekali. Harapan saya kemarin di PON. Ini harapan terakhir karena dulu kita yang terakhir 2007 yang lolos PON dan sekarang baru lolos PON lagi. Jadi harapan saya besar sekali sama adik-adik PON. Untuk menyambung estafet ini. Benar, karena regenerasi mereka lah nanti ke depannya. Itu yang sudah siap, itu pasti. Nah, Bang, untuk hal-hal di balik layar lah yang barangkali orang nggak tahu tentang Muklis Nagarta. Nah, abang selain main bola itu juga
punyalah kebiasaan-kebiasaan ringan lain gitu kan. Ada yang main golf atau apa, tenis gitu. Iya, iya. Abang kabarnya punya passion main game ya? Bahkan mania ya? Enggak juga. Game paling sambil ngopi sama kawan-kawan, duduk nyantai sambil main game. Kadang main PUBG, kadang main Skater. Main skater selama ini ya. Pengaruh sama kawan lingkungan kali ya Bang. Jadi enggak semania itu. Maksudnya kalau memang lagi ada sempat ada waktu main, kalau enggak juga. Setelahnya untuk ini aja biar enggak stres aja lah. Nah, itu aja Bang. Nah, Abang sendiri kan sudah melewati beberapa pelatih lah di Persiraja gitu. Saya akan menanyakan 3 orang dan kemudian Abang jabarkan satu persatu gitu. Pertama saya akan mulai dengan Kang siapa Heri tuh? Kiswanto. Heri Kiswanto, Herkis. Herkis. Nah, seperti apa? Kalau seorang Heri Kiswanto, kita mengenal beliau memang tipikal pelatih yang kalem, karena pelatih senior ya, dan dia juga pintar, dia nggak cerewet, tapi ketika dia latihan, apa yang kita dapatkan dari dia ini, karena saya masih ingat dulu beliau bermain dengan 4-4-2 diamond, 4-4-2 klasik. Klasik. Jadi istilahnya gimana kita bilangnya? Karena kan dulu kami dari junior ini sering dapat pelatih tipikal zaman dulu itu suka marah dia, suka kasih tekanan. Jadi harus menang. Mungkin itu berpengaruh Bang untuk bermasalah dengan psikologis pemain sebuah tim, karena kita di bawah tekanan dan segala intervensi. Jadi kalau beliau enggak, dia santai, dia enggak. Maksudnya antara pemain dan pelatih itu kita dekat sekali, seperti anak dengan ayah begitu. Jadi enjoy di lapangan. Jadi lepas ketika bermain, jadi mungkin ya masa itu hasilnya. Oke, kita beranjak ke nama yang kedua teman-teman, yang juga lumayan lama di Persiraja, Akhyar Ilyas. Bang Akhyar sendiri ya kita kan tahu semua kalau memang pelatih muda ya, dan saya sempat bermain juga sama beliau. 2010 itu beliau masih bermain, dan alhamdulillah jadi pelatih. Sebenarnya harapan saya sendiri menggantung harapan yang besar kepada Bang Akhyar, karena beliau kan pelatih muda di Aceh, apalagi lisennya sudah ini. Dan ini sebentar lagi beliau sudah masuk A. Ya, sudah masuk A. Kita berharap memang beliau lah yang nanti akan mengangkat tim di Aceh ini, kan gitu Bang. Jadi kalau cerita masalah di lapangan, sebenarnya sih kalau masalah di lapangan strategi latihan tuh nggak jauh-jauh beda, cuman ke karakter aja ya, karakternya. Beliau disiplin. Jadi cerewet juga ya sedikit. Sorry ikut ya. Ini kan jadi sekaligus syarat juga kan? Jadi dia suka sharing sama pemain. Istilahnya kalau di lapangan dia serius, tapi di luar dia tetap sebagai kawan. Kita duduk ngopi bareng. Ya mungkin karena pelatih muda tadi. Itu aja. Itu. Jikapun ada saran, apa yang ingin Abang sampaikan kepada Coach Akhyar sebagai salah satu yang kita harapkan, kita gadang-gadangkan punya chemistry dan bisa meletupkan Persiraja di kemudian waktu? Harapan saya di Bang Akhyar ini sebenarnya terlalu besar, karena inilah saatnya mungkin jadi asisten. Kala itu kan jadi head coach. Jadi sekarang jadi asisten mungkin Liga 1. Jadi kan ada pengalaman sendiri, ada pengalaman dari Ko Henry juga, mungkin pelajaran yang bisa dipetik. Jadi ketika dikombinasi mungkin ya di sesuatu yang besar nantinya. Nah, kita berharap itu nanti dari Coach Akhyar. Nah, itu tadi. Kemudian, ini dia. Henry Susilo disebut-sebut, bahkan Pak Rahmat, kita beruntung mendapatkan orang gila ini. Bagaimana sih seorang Henry Susilo? Ya benar. Bisa disebut memang ya gila dia. Tapi dia bagus. Sebelum dia di sini, saya sempat mendengar itu dari anak-anak yang PSPS? Lain dari PSPS. Kala itu ada Andika, Tegar dan Zamroni. Itu pelatih paling enjoy. Dia gila Pak. Dia itu adalah
pelatih idola. Hmm. Kenapa saya tanya sama anak-anak dia pelatih idola? Nggak ada duanya pelatih seperti itu. Saya penasaran, bagaimana tipikal pelatih ini? Mereka bilang idola. Apa yang lebih dari dia? Dia belum datang di sini. Jadi ketika dia datang di sini, dia melatih satu tahun, belum sampai setahun. Saya kenal 1 bulan aja. Rupanya ini yang mereka bilang spesial. Memang ada yang unik dari dia. Dia pendekatan ke pemainnya luar biasa. Mungkin pemain dan pelatih itu kan ada jaraknya. Kalau beliau ini tidak. Sangat berbau. Dia pemain dan pelatih memang di dalam lapangan aja, di luar seperti kawan ngopi bareng, jadi bercanda. Tidak ada batasnya. Saya baru kali ini dapat pelatih yang luar biasa seperti ini. Yang hangat sekali. Jadi dia merangkul. Kabarnya dia jarang marah ya? Ada sekali. Dia tidak pernah marah, tapi ada sekali. Kapan? Di Bali atau di Serang? Di Bali. Itu dia, saya nggak bisa bayangkan dia betul-betul marah kala itu. Memang kita mungkin ketika bermain lawan Persik Kediri, kita main jelek masa itu. Jadi itulah dia marah. Itu jadi obat buat kami. Karena baru pertama kali dia marah dan itu cukup tersengat ya buat pemain sendiri. Gimana sih marah seorang Henry Susilo itu? Marah besar, Bang. Dia marah besar. Ketika kami masuk ke ruang ganti, dia banting pintu, jamnya lepas dari tangannya. Jadi memang mukanya marah, kita langsung diam. Saya bilang, ini pelatih hari ini marah. Kita harus gila di lapangan. Jadi ketika nanti kita selesai main, dia tidak marah lagi. Saya bilang sama anak-anak, ayo. Mungkin jadi motivasi buat kami kala itu. Nah, Bang, ini kan kembali bergulir, kompetisi alhamdulillah kembali bergulir di masa pandemi ini. Kan banyak kemungkinan kita akan terpapar COVID, banyak kemungkinan begitu. Apa harapan Abang? Dan alhamdulillah kita sudah tes COVID kemarin dan alhamdulillah semuanya negatif, gitu. Sebagai leader nantinya apa yang akan coba Abang terapkan dengan teman-teman? Mungkin kita khawatir karena apalagi ini melakukan perjalanan ya di bandara. Saya sudah katakan ke kawan-kawan, kalau memang harus lebih safety dari biasanya, harus lebih safety. Yang tidak perlu tidak usah dilakukan. Misalnya kita di tempat keramaian segala macam. Jadi harus menjaga lebih ekstra itu di bandara. Ketika nanti di Jogja, karena kita sudah satu hotel, istilahnya jangan banyak kegiatan di luar aja, karena kita nggak tahu di sana kan. Yang mudah-mudahan tidak ada yang terpapar selama kompetisi ini berlanjut. Nah, kalau teman-teman, kalau kita tanyakan apa target sudah disampaikan, maka manajemen juga kita tetap 10 besar. Dan kita pada akhirnya juga berharap semua Persiraja main seperti biasa, seperti yang dulu-dulu. Tantangan makin berat dan banyak hal lah teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan tadi di segmen Bincang Bola ada manfaatnya. Kita lebih heart to heart dengan sang kapten Muklis Nakata. Saya tidak akan lagi bertanya kenapa Nakata, teman-teman bisa googling, sudah banyak momen terpahit, bahkan pernah menjual salah satu maharnya gitu, banyak hal lah. Nanti itu akan kita simpan di edisi penutup teman-teman. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan Cap diberkahi umurnya, terhindar dari cedera-cedera parah, tercapai segala keinginannya. Teman-teman, bila Anda merasa apa yang kami sampaikan itu inspiratif untuk Anda, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Tapi jika Anda merasa apa yang kami sampaikan itu banyak tanda kutipnya, sebenarnya tidak masalah, tapi silahkan tekan tombol dislike. Muklis Nakata undur diri, Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Persiraja lantak laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.